Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojust Official, dimana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Karena di sini saya berkali-kali bilang saya di sini pemula, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya aja teman-teman ya. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih detail daripada suhu-suhu kita yang lebih memahami tentang jalur kabel ya teman-teman. Jadi ini cuma saya jelaskan sepengetahuan saya saja. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ini soal lampu yang kemarin itu, video sebelumnya itu ada saya bikin video pemasangan lampu Daymaker pada Air-King. Itu ada beberapa saran, ada beberapa permintaan juga dari teman-teman. Itu coba dibikin skema jalur kabelnya ya teman-teman, jadi biar mudah dipahami. Tapi masalahnya saya nggak bisa gambar nih teman-teman, jadi seadanya aja ya teman-teman ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi awal itu kita untuk pemasangan lampu Daymaker atau lampu LED, lampu LED itu yang paling penting awalnya itu adalah aki ya teman-teman ya. Jadi akinya harus aktif. Jangan nanti beli lampu Daymaker ternyata akinya soak atau akinya udah mati, jadi percuma teman-teman. Tetap bisa menyala melalui api dari bawah, tapi itu nggak maksimal ya teman-teman ya. Takutnya nanti lampunya juga gampang rusak ya. Oke, dadah dadah ya. Duh, iya ya, mau bikin video dulu ini apa nanti tuh. Oke, maaf ya teman-teman, itu ada gangguan sedikit anak, maklum kalau lagi nggak ada teman atau lagi nggak ada ibunya suka ngajak kita main ya teman-teman, yang namanya juga bapak-bapak ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita kembali tadi, aki itu penting, jangan sampai nggak ada aki. Setelah itu baru kita beli lampu ya teman-teman, udah dipastikan akinya aktif. Jadi itu kemarin cerita pengalaman kemarin itu karena kebetulan yang kita pasang motor teman itu emang waduh kabelnya amburadul teman-teman, amburadul. Jadi nggak sesuai warna, kayaknya udah banyak sambungan, habis itu disambung nggak sesuai warna, jadi ribet riweh. Jadi bikin pusing kalau urusan masalah kabel-kabel ya teman-teman. Apalagi kalau kita nggak belajar atau memahami sedikit-sedikit, itu bisa kacau teman-teman. Karena biasanya urusan kabel ini kata orang itu apa kerjanya lama tapi uangnya kecil ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita setidaknya kita bisa memahami sedikit, insya Allah bisa kita mengerti ya teman-teman. Jadi dari ini kemarin tuh kan lampu kabel teman itu setelah kita on kan kontaknya, kabel coklatnya itu nggak mengeluarkan api teman-teman. Jadi seharusnya kalau motor yang normal apalagi maksudnya tuh normal udah di, kalau nggak salah walaupun DC maupun AC, kalau standarnya Air-King itu begitu di kontak on itu coklatnya mengeluarkan api ya karena teman-teman, karena itu untuk menghidupkan lampu ampere, indikator dan lain-lain. Jadi tetap kunci on itu tetap coklat nih mengeluarkan api ya. Jadi apalagi kalau udah dirubah kayak jalur DC biasanya ngambil apinya pun dari sini juga nih teman-teman. Jadi begitu di on kan proses lampunya itu apinya mengalir ke holder kiri ya teman-teman. Jadi ini kabel yang warna coklat itu menghantarkan api ke holder yang kiri. Jadi untuk dari kontak itu ada 4 kabel. Warna merah itu api masuk, warna hitam tuh ke massa body ya teman-teman. Ini harus dipastikan juga harus aktif ya teman-teman, harus benar-benar terpasang, karena begitu kita pasangkan nanti ke
positif tapi dia nggak dapat massa juga, nggak ada api keluar ya teman-teman. Jadi harus pastikan ini masanya mendapatkan benar-benar nempel ya teman-teman ya, nggak putus. Di situ ada kabel coklat pengantar api dan kabel hitam putih. Nah, kabel hitam putih ini untuk ke CDI ya teman-teman. Ini buat jalur buat memadamkan mesin. Jadi pada saat kunci on, dia terlepas dari negatif, begitu kunci di off kan dia tersambung ke negatif, maka mesin akan mati ya teman-teman ya. Jadi kalau di on kan kabel merah dan kabel coklat yang tersambung. Dari kabel coklat begitu di on kan, HP-nya diantarkan ke keluar kabel coklat, habis itu dihantarkan ke warna coklat dari holder kiri juga teman-teman. Nih tuh kalau nggak salah ini contoh ya teman-teman ya. Tuh ya, kebetulan ada holder ini, holder biasa juga nih teman-teman. Jadi tetap masuknya ke kabel warna coklat teman-teman ya. Jadi seperti ini, ke kabel warna coklat. Habis itu dari coklat itu nanti setelah di seklar di holder kiri itu naik ke satu, ini kan ada dua ya teman-teman ya. Tuh nggak nampak deh, ada dua kali ini kalau nggak salah. Tuh ini yang pertama, habis itu digeser yang kedua. Biasa yang pertama ini buat lampu senja, yang kedua buat lampu utama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau disambungkan ke kabel coklat itu, waktu kita geserkan yang ke pertama itu apinya keluar dari kabel warna biru ya teman-teman. Jadi kabel warna biru ini biasanya untuk lampu senja, lampu ampere dan indikator ampere sama lampu senja kalau nggak salah itu. Habis itu kalau kita geser lagi ke yang ketiga, maka itu api akan diantarkan ke warna kuning buat lampu jauh, dan hijau muda itu lampu dekat ya teman-teman. Nah, dan begitu hitam ini tetap ke massa ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak tersambung juga nih kabel warna hitam dari holder kiri ke massanya, karena nanti nggak menyalurkan api juga kalau kabel hitamnya nggak nyambung ke massa ya teman-teman. Jadi dicek baik-baik. Jadi karena kemarin ini kasusnya kemarin ya, saya ceritakan ini masalah kasus yang kemarin, begitu saya sambungkan ke coklat ini tetap nggak jalan. Itu saya cek massanya tetap dapat, ternyata mungkin ada masalah di holdernya, saya nggak tahu. Yang maklum itu nggak ori juga ya teman-teman. Jadi saya sambungkan langsung karena memang di video saya sebelum itu nggak saya jelaskan kenapa saya sambungkan ke biru, kenapa nggak saya sambungkan ke coklat, karena memang coklatnya bermasalah. Jadi itu langsung saya sambungkan ke warna biru. Jadi tetap apinya nanti sama ya teman-teman ya. Jadi begitu kita on kan ke satu, itu lampu senja, on kan kedua baru lampunya menyala. Jadi saya langsungkan kemarin ke kabel warna biru. Jadi setelah biru sambungkan ke biru itu, kalau nggak salah biru ini juga bisa aktif ini ya teman-temannya, kalau nggak salah nih lampu dimnya juga aktif. Jadi kalau nggak coklat ya kabel warna biru ya teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang holdernya normal, baik sambungkan aja ke kabel warna coklat. Jadi birunya buat lampu senja, atau bisa dipakai nanti buat penerangan lampu belakang ya teman-teman ya. Jadi karena kemarin motor teman itu nggak bisa, ini nggak aktif, jadi saya langsungkan kabelnya ke warna yang biru. Jadi dari biru ini begitu dinaikkan ke atas, dia dapat api. Habis itu naikkan yang kedua, itu apinya disalurkan ke lampu jauh dan lampu dekat. Jadi ini tetap bisa digunakan ya teman-teman, tetap bisa difungsikan untuk jauh dan dekatnya. Jadi begitu on ke jauh, apinya mengalir ke yang lampu kuning. Begitu kita dekatkan, apinya mengalir ke lampu yang warna
warna hijau ya teman-teman ya. Jadi tetap bisa difungsikan saklarnya, kecuali yang lain-lainnya teman-teman, karena emang kemarin juga teman itu ininya nggak dimainkan sama klaksonnya juga nggak aktif. Jadi ini kemarin tuh soketnya juga udah diputuskan ya teman-teman. Tuh biasa kan seperti ini soket e-racking, ini udah terpisah nih teman-teman. Nih jelas nih, ini yang kuning buat lampu lampu jauh, dan yang hijau buat lampu dekat ya, kurang lebih kayak seperti inilah teman-teman, udah terpisah. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalau ingin mencoba belajar untuk masang sendiri itu insya Allah bisa ya teman-teman. Yang penting kita punya keinginan untuk belajar. Jadi mungkin seperti itulah kurang lebih penjelasan tentang skema kabel lampu yang saya pasang kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini kalau untuk lampu belakang, jadi nggak perlu kabel hitamnya itu ditarik ke depan, nggak perlu. Jadi cukup aja tempel di bagian bodi belakang. Habis itu lampu yang senja ini bisa teman-teman sambungkan ke lampu indikator di ampere. Kan ampere itu kan begitu kita nyalakan atau ada lampu yang menyala di sana juga bisa, di kabel warna biru juga bisa buat lampu senja depan motor ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman aja milihnya di lampu yang mana ngambil apinya. Kalau masanya ambil di belakang aja teman-teman. Jadi untuk kabel belakang cuma 2 kabel, cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti inilah yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau terjadi kedapat kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang lebih paham bisa membantu saya dengan cara berkomen untuk membantu teman-teman yang lain, atau teman-teman kita yang pemula yang baru ingin belajar, atau nanti beli lampu tapi ragu buat masang sendiri. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa berani untuk belajar memasang sendiri ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya, dan saya harap mudah dimengerti. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.